yang bisa mendukung perkembangan pelayanan di desa kami ini. Nang si Jenggong pelayanan siki wis gampang. Punya kanal khusus untuk aduan warga yang kami rekap seminggu sekali, dan itu menjadi umpan untuk kegiatan rapat mingguan. Baik juga merupakan salah satu indikator perilaku anti korupsi dengan kita punya moto Si Jenggung Rukun Bangun Desa. Transparansi alhamdulillah wis bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi dari mengisnya kepercayaan kita semua sebagai aparatur negara, apalagi di tingkat desa sebagai aparatur pemerintah, itu sudah cukup untuk menunjukkan. Wardiana MT. Yang kami hormati pula penjabat Bupati Banjarnegara Bapak Triharso Widirahmanto Sarjana Hukum. Yang kami hormati PLT Inspektur Provinsi Nomor 28 tahun 1908 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sampai dengan aturan-aturan yang bersifat teknis. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita mengadakan pembentukan desa anti korupsi? Jadi kalau kita lihat latar belakang terjadinya kasus korupsi, sesuai data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi. Selama semester 1 tahun 2021, kasus-kasus korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga sampai ke desa-desa. Dan ini tentu menjadi perhatian kita semua bahwa pemerintah desa juga perlu digerakkan untuk melakukan aktivitas pencegahan korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kegiatan ini yang pertama adalah menjadikan 29 desa sebagai percontohan dalam program Desa Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Terima kasih Bapak Kepala Desa, 29 sudah hadir pribadi semua lengkap. Kemudian itu yang kedua adalah menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Yang berikut adalah memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi. Kami laporkan juga kepada Bapak Gubernur, KPK, dan Bapak Ibu semua, tahapan proses pembentukan desa anti korupsi ini kami mulai sejak bulan Agustus kemarin dan sampai dengan Desember. Untuk bulan Agustus kami melakukan identifikasi dan pemetaan desa, dan ini tentu kami dapat bantuan juga dari teman-teman di Permades Provinsi dan Kabupaten se-Jawa Tengah. Terima kasih supportnya. Kemudian juga kami melakukan penetapan kandidat desa anti korupsi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan di dalam pedoman KPK RI. Kemudian di bulan September, Bapak Ibu semua, kami melakukan sosialisasi pemenuhan indikator desa anti korupsi. Kemudian yang berikutnya di tanggal 6 September kemarin kami melakukan bimbingan teknis desa korupsi oleh KPK RI, dan waktu itu dibuka oleh Pak Wakil Ketua KPK. Di bulan Oktober kami melakukan pendampingan dan monitoring desa anti korupsi oleh Sekretariat Provinsi, pemerintah kabupaten, dan KPK RI. Di bulan November kami melakukan penilaian mandiri oleh tim provinsi, dan pada siang ini di tempat ini, di lapangan ini, kami nanti Pak Gubernur akan membuka acara kick-off pembentukan program desa anti korupsi. Untuk peserta sebanyak 400 orang. Nah, tentu ini bisa Bapak Ibu baca di sini, dari Bupati Wali Kota Jawa Tengah sampai tokoh masyarakat Kabupaten Banjarnegara kita hadirkan. Berikutnya ini adalah nama-nama 29 desa percontohan. Yang pertama ini ada Desa Si Jenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih pada Kepala Desa yang sudah menyediakan lokasi acara yang mewah ini dengan background pegunungan atau bukit yang indah.
Dan ini Bapak Ibu bisa dibaca sendiri nomor 2, 3, dan sebagainya. Intinya dari 29 desa siap sebagai pencontohan desa anti korupsi. Berikutnya untuk pembiayaan kegiatan, ini kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Program Desa Anti Korupsi. Seperti apa prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Kami BPN yang kami hormati pula Bapak Ibu Bupati Wali Kota Jawa Tengah atau yang mewakili para pimpinan Kepala Desa Sijenggung Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya Kepala Desa Jatilor Kabupaten Grobogan. Dan penandatanganan ketiga oleh Kepala Desa Kemiri Barat Kabupaten Batang. Dan setelah dilaksanakannya penandatanganan ini, mereka juga mendapatkan penghargaan karena menjadi pembentukan desa anti korupsi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Berjalan untuk tetap berada di tempat Gubernur Jawa Tengah beserta tamu undangan terbatas. Dan sekaligus kami undang para pemenang Lomba Pelajar Hakordia tahun 2022. Ya, oke, baik. Ya, diserahkan piagam pembentukan desa anti korupsi kepada Desa Sijenggung Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya Desa Jatilor Kabupaten Grobogan. Dan selanjutnya Desa Kemiri Barat Kabupaten Batang. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam Lomba Pelajar Hakordia tahun 2022. Juara 1 Lomba Puisi Integritas diraih oleh Muhammad Alfredo Putra Maulana dari SMK Negeri 1 Blora, Kabupaten Blora. Selanjutnya Lomba TikTok Integritas juara 1 diraih oleh Approach Dita Jingga Alicia dari Juara 1 Akbar Wijaya Alamsyah dari SMA 1 Purbalingga. Ya, jadi berantas korupsi itu nggak harus yang ada di pemerintahan aja ya. Betul. Tapi anak-anak muda punya itu ya. Selanjutnya bergerak kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo untuk memberikan sambutan. Kita foto bersama dulu. Oke, boleh. Mungkin Pak Ganjar bisa di tengah-tengah, Pak. Oke. Berkenan tetap di tempat yang terhormat Gubernur Jawa Tengah untuk dapat memberikan sambutan. Bomnya kurang banter. Insya Allah hujannya barokah. Pak Wawan terima kasih untuk kesekian kalinya selalu membantu bersama seluruh tim dari KPK. Berkali-kali datang ke Jawa Tengah dan tentu saja ini bagian yang selalu menyemangati kita. Dukungan tidak berhenti dari situ, kemudian Lembaga ya, hadir juga TNI Polri, Kejaksaan, terima kasih, Forkopimdanya juga komplit, Provinsi, Kabupaten Kota, kawan-kawan, para ini ada PJ Bupati, ada wakil di sini atau yang mewakili, tentu teman-teman Kades, Camat, seluruh warga yang nanti hadir, kawan-kawan saya dari Pemprov dan Pemkab Banjarnegara yang hadir. Bapak Ibu, Bung Hatta itu pernah bilang begini, Indonesia ini ya, tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, nggak sampai Banjarnegara. Tapi Indonesia akan bercahaya terang karena lilin-lilin di desa. Tadi Pak Wawan sampaikan 70 ribuan ya desa kita. Dan di Jawa Tengah ada 7.809 desa. Maka kita berharap betul 29 desa yang menjadi percontohan ini kita harapkan betul akan menjadi virus, tapi virusnya yang baik, ditulari yang lain. Maka kalau kemarin dimulai dari penghargaan oleh Ketua KPK Pak Firly,
kepada 10 desa percontohan di Indonesia, dan yang terbaik itu dari Jawa Tengah, dari Banyu Biru. Orangnya hadir di sini, ngatekokan. Loh, sangar ini orangnya. Wow, ini saya bilang kades, dalang, seniman, apa dukun. Ini beliau kemarin juara 1. Maka terima kasih Pak Wawan, kita terinspirasi bahwa mestinya gerakan anti korupsi nggak perlu dicanang-canangkan. Karena begitu undang-undang anti korupsi itu berjalan sebenarnya, maka pada saat itu, undang-undang pemberantasan korupsi maksud saya, maka pada saat itu mestinya kita penyelenggara pemerintah ini, bahasa Bali itu otomatis harusnya kita melaksanakan. Betul kata Pak Wawan, ditangkepi tok itu tidak akan membuat jerah. Di Tiongkok, di Cina sana dibedili, ditembak, mati, dan pelurunya dikembalikan kepada keluarganya untuk ditebus kondayan. Korupsi masih berjalan. Maka yang bisa dilakukan apa, Bapak Ibu? Pendidikan. Maka fungsi KPK dalam sisi pencegahan dan pendidikan menurut saya begitu penting. Apa nilai-nilai yang mesti kita lakukan? Malu, izin. Kata Pak Wawan, kenapa kemudian ada anak-anak kita yang hari ini kita hadirkan, para pelajar SMA, tadi ada yang buat apa? Sini. 3 juaranya yang tadi, sini, berdiri di sini. Kasih mic Mas. Ya. Nah ini, 1 buat puisi, 1 buat film, yang 1 TikTok. Kamu TikTok deh. Mbak siapa namanya? Yang keras? Jingga. Sekolahnya di mana Jingga? SMA 1 Purworejo Kelampok. SMA 1 Purworejo Kelampok. Ini Pak Inspektur, nggak kolusi itu kenapa Kelampok yang juara? Oh nggak kolusi, nggak boleh. Lomba pun tidak boleh kolusi. Mbak Jingga buat TikTok apa? Anti korupsi. Apa ceritanya? Jadi kayak ceritanya itu kayak ada anak nyogok buat minta jawaban contekan saat ujian. Anaknya nyogok minta contekan ujian, terus Tapi yang dimintain itu nggak mau karena dia tahu kalau itu tuh tindakan korupsi. oh yang diminta nggak mau. Mic-nya lebih dekat lagi ke mulut. Ya, mic-nya didekatin lagi. Ya, terus nggak mau dikasih. Kalau dikasih akhirnya pergi ninggalin yang minta contekan. Terus udah bisa jadi juara. Memang ada yang kayak gitu ya? Ada. Nah ini ngaku dulu, bagus Bapak Ibu. Ternyata ada loh. Pelajar-pelajar juga sudah pinter. Dan ini butuh kepedulian kita. Hati-hati dari soal kecil. Soal ujian saja disogok agar bisa dapat jawabannya. Pak Wawan, ini pernah terjadi Pak. Saya kira teman-teman para bupati wali kota ini juga sama karena kita punya kewenangan ya Bapak Ibu ya. Pada sekolahan dulu itu ada guru Pak, malu Pak kalau siswanya nggak lulus. Maka apa yang dia kerjakan? Memberikan bocoran contekan kepada siswa-siswinya. Yang terjadi adalah akhirnya ada 1 anak yang tidak mau karena orang tuanya mengajarkan integritas. Hanya 1. Dan yang terjadi Bapak Ibu apa akhirnya? 1 orang ini dikucilkan. Tapi dia lawan, viral. Sekarang sudah ada alat ini, semua bisa diviralkan. Begitu viral, astagfirullahaladzim. Ternyata ini menjadi problem serius karena yang salah saya. Gubernurnya salah, bupati wali kota salah. Kenapa salah? Karena dia pengen skornya selalu tinggi, tapi tidak pernah jujur. Baca Pak Plon. Simpel loh Bapak Ibu. Ini idenya anak-anak loh. Bapaknya, orang tuanya korupsi. Lapor enggak ya? Dia pilih lapor. Sangar enggak ini? Hati-hati Bapak Ibu. Setidaknya film ini bisa menceritakan bahwa keluarga bisa mencegah korupsi. Kamu juara?
Juara berapa? 1. Oke, tepuk tangan. Oke bro, kamu? Kamu buat apa? Kunci, Pak. Kuncinya tentang apa? Kunci tentang menyindir koruptor. Hah? Menyindir koruptor. Menyindir koruptor. Menyindir? Koruptor cuma disindir. Kira-kira gimana? Satu bait aja yang paling penting dari puisi itu. Jadi di dalamnya kayak saya dia tentang dia saya punya catatan yang di desa ada korupsi nggak ada. Ini tak sebut di Blora. Kasus yang terbaru kemarin oknum kepala desa menyalahgunakan dana desa tahun 2019 sampai 2021. resmi sudah kita pembentukan desa anti korupsi tingkat provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo, Pak Wawan Martiawan dan juga Bapak Pejabat Bupati serta Pak Doni.